to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Biamo. Nah, ini contoh perjalanan jam tayang salah satu channel yang saya bantu. Anda bisa lihat di sini ya. Ini awalnya masih 20 jam tayang ya, dari 4000 jam tayang sebagai syaratnya. Untuk penambahan subscriber akan saya bahas nanti. Tapi Anda mungkin bisa link ke salah satu channel suhu saya ya, boleh dibilang, yaitu nama channelnya Detail Tutorial. Nah, di sana dijelaskan bagaimana cara mudah mendapatkan subscriber. Namun kali ini di video ini khususnya saya akan membahas mengenai cara mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, dari sini awalnya 20 jam tayang, meningkat secara pelan-pelan menjadi 37 jam tayang. Nah, terus sampai dari 37 masuk ke 55 jam tayang. Lanjut langsung ke 288 jam tayang ya. Terus saya akan masuk di sini ya, dari 200 tadi langsung masuk ke 732 jam tayang ya. Meningkat terus menjadi 876 jam tayang ya. Ini saya pikir waktu itu membutuhkan sekitar 2 atau 3 minggu ya. Jadi ini cara alami kalau boleh saya bilang, dan aman ya. Dan dijamin di-approve ya oleh YouTube ya. Nah, terus masuk, akhirnya masuk ke 1000 jam tayang. Nah, ini cukup lumayan nih saya pikir ya. Langsung loncat ke 2000 jam tayang ya. Nah, ini mungkin 1000 jam tayang penambahan ini saya capture sekitar seminggu lebih ya, untuk 2000-nya ya. Terus meningkat. Nah, jadi 3000, akhirnya 4000 ya. Nah, di sini sebelum di bawah 4000 Anda hanya akan mendapatkan pesan bahwa notify me when I am eligible. Artinya jika sudah memenuhi syarat Anda mendapatkan 1000 jam tayang dan 4000 jam tayang seperti yang gambar sebelah kanan ini ya. Di sini ada 1290 subscriber, artinya lebih dari 1000 sudah memenuhi syarat. Dan juga jam tayang lebih dari 4000, yaitu 4009 sudah memenuhi syarat. Anda tinggal klik apply now ya. Nah, akan muncul hal seperti ini ya. Oke, saya pikir ini cukup menarik ya. Dari analisa saya ya, YouTuber pemula tentunya akan lebih sulit mendapatkan 4000 jam tayang dibandingkan mendapatkan subscriber. 4000 jam tayang itu cukup banyak ya. Atau kalau kita konversikan menjadi sekitar 240.000 menit jam tayang. Jadi 4000 dikali 60 menit sama dengan 240.000 menit jam tayang. Saya melihat banyak sekali channel yang memberikan cara-cara mendapatkan 4000 jam tayang ini. Ada yang harus buka banyak HP, ada yang minta orang lain atau temannya menonton YouTube-nya, ada YouTuber yang harus join dengan grup-grup YouTuber pemula ya, ada pula yang saling tonton. Nah, saya pernah melihat salah satu channel di luar negeri yang memberikan sharing bagaimana dia mendapatkan 4000 jam tayang. Menurut saya sih ini cukup lucu ya dan konyol ya. Nah, di sana dia sampai membuat video dan sharing di channelnya agar bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang, yaitu dengan mengiklankan di website job application seperti coworker atau freelancer ya. Hal ini tentunya cukup konyol menurut saya dan menyesatkan karena belum benar-benar terbukti, apalagi butuh banyak effort dan biaya. Ada juga channel-channel dan menurut saya cara ini banyak sekali di-share oleh orang, yaitu dengan buat playlist di mana video-video dimasukkan ke dalam playlist. Dan video yang sudah ada di playlist tersebut di-set auto looping. Jadi video ya akan putar terus-menerus. Nah, cara ini akan gagal ya, karena algoritma YouTube terbaru jam tayang tidak akan nambah jika playlist diputar looping.
dengan sequence atau urutan video yang itu-itu saja. Jadi YouTube hanya akan hitung jam tayang di satu looping saja, sedangkan looping kedua tidak akan dihitung karena YouTube melihat ini membentuk suatu pola ya. Jadi harap diingat ya, YouTube tuh sudah canggih ya. Hal-hal ini tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, looping tuh banyak banget orang pakai ya. Bahkan yang lebih parah atau menurut saya mungkin orang sudah putus asa ya, adalah dengan cara membeli jam tayang atau membeli view. Banyak sekali saat ini provider-provider yang menyediakan servis jual jam tayang. Saya tidak bisa jawab apakah ini efektif atau sudah ada orang yang terbukti monetisasi dengan cara ini. Ya mungkin saja iya. Ya tentunya tapi harus dibayar dengan harga yang mahal ya. Atau saat ini juga ada program-program atau software yang menyediakan auto view ya. Mungkin bisa saya sebutkan yang banyak orang kita pakai yaitu U-Channel atau TubeMind ya. Saran saya, jangan pakai software ini. Anda akan sia-sia dan buang waktu saja. Kenapa demikian? Ya, karena software-software ini sebenarnya hanya platform atau tempat orang-orang yang saling sub atau saling view. Dan biasanya orang akan cenderung curang ya. Nah, ya orang mungkin dengan kata tidak amanah kalau kata YouTuber kita. Dan algoritma YouTube saat ini sudah memasukkan atau filter untuk software-software semacam ini ya. View atau jam tayang mungkin akan nambah ya, tapi itu hanya sesaat dan ilusi. Beberapa hari kemudian, hours atau jam tayang Anda akan turun drastis dan Anda tinggal menangis melihat penurunannya. Kenapa Anda harus melakukan hal-hal seperti itu ya? Jika Anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Ya, oleh karena itu saya akan sharing pengalaman pribadi ya yang sudah sudah sukses dan channel dimonetisasi ya. Bahkan sekarang saya membantu orang-orang untuk mencapai 4.000 jam tayangnya ya. Oke, mungkin Anda tanya ya, kenapa saya sharing cara ini ya? Ya, tentunya saya nggak mau monetisasi sendiri ya. Saya mau semua orang Indonesia khususnya bisa dapat penghasilan dari YouTube. Apalagi sekarang sedang pandemi dan banyak orang di PHK. Peluang di YouTube masih banyak, jadi Anda jangan khawatir. Anda hanya harus fokus dan serius, serta menganggap ini adalah pekerjaan Anda, walaupun mungkin bukan pekerjaan utama Anda. Jadi buat channel yang isinya jangan seperti gado-gado ya menurut saya, tapi fokus topik tertentu. Misalnya fokus ke tutorial ya, atau kalau Anda yang jago melucu misalnya ke khusus prank, atau channel Anda khusus masakan, atau bahkan keindahan alam di perkampungan ya. Nah ini penting nih, saya juga pernah melihat ya satu channel yang buat orang Pelabuhan Ratu di Sukabumi ya. Nah, dia hanya fokus sharing keadaan kampungnya, betapa indahnya pemandangan sawah, pepohonan, kampungnya, dan lain sebagainya ya. Saat ini saya lihat dia sudah punya sekitar 100.000 subscriber ya. Dan mungkin dia sekarang tinggal duduk manis saja, yang menikmati penghasilan belasan atau bahkan puluhan juta per bulan ya. User internet di Indonesia ya taruhlah sekarang ada sekitar 100 juta orang. Atau taruhlah aktif user hanya 70%, yaitu di kota-kota besar saja. Jadi total ada sekitar 70 juta user internet. Apakah Anda tidak yakin untuk mendapatkan paling tidak ya minimum 50.000 subscriber saja dari 70 juta orang tersebut? Nah, apalagi jika Anda punya kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka probabilitas user yang subscribe ke channel Anda tentunya akan lebih banyak karena user bukan hanya dari Indonesia saja. Ya, intinya sih kita harus yakin dan berdoa karena segala sesuatu perlu proses dan tidak mungkin instan ya. Channel saya sendiri ini baru saya buat beberapa bulan lalu dan sekarang alhamdulillah sudah monetisasi ya. Walaupun subscriber masih di bawah 10.000, tapi saya pikir perlu proses ya. Untuk itu ya mari kita bersama-sama untuk maju dan banyak orang terbantu punya gaji sebagai YouTuber ya. Wah, jadi malah melantur nih. Oke, kembali ke laptop ya. Sebenarnya caranya sangat simpel ya. Anda bisa melakukannya sendiri di rumah ya.
Namun ya terus terang cara ini memang perlu waktu dan proses ya, karena memang cara ini alami ya, gratis tentunya, dan pasti saya jamin di approve oleh YouTube ya. Oke, sekarang kita masuk ke browser ya. Nah, di sini saya menggunakan OS Windows ya. Oke, saya masuk ke Chrome ya. Nah, saya akan menggunakan emulator ya. Emulator itu apa sih? Emulator sebenarnya eh, Android ya yang berjalan di PC ya. Ya, salah satu emulator yang populer ya. Mungkin Anda pernah dengar yaitu BlueStack ya. Anda tinggal klik aja BlueStack di sini. Nah, ini ya, ini salah satu emulator yang terkenal ya. Oke, mungkin saya bisa jelaskan lagi apa sih emulator. Emulator jadi eh, Anda bisa memainkan HP di laptop. Itu intinya ya. Bukan hanya itu ya. Jadi Anda bisa set beberapa Android HP di laptop Anda ya. Jadi Anda bisa tidak hanya memiliki satu HP ya, bahkan bisa 10 HP dalam satu laptop ya. Ya, jadi itu intinya ya. 4000 jam tayang, Anda tidak perlu minta teman Anda menjalankan sendiri video Anda ya. Anda cukup jalankan di laptop atau di PC Anda ya. Oke, oke saya jelaskan nanti, tapi intinya ini step-stepnya Anda tinggal unduh ya. Oke. Nah, di sini dia akan unduh otomatis ya. Ini filenya cukup besar sih. Mungkin saran saya Anda memang perlu WiFi ya, dedicated WiFi di rumah Anda ya, seperti nah ini home, first media dan lain sebagainya ya. Tidak disarankan pakai pulsa karena ini cukup memakan kuota kalau saya sampaikan ya. Oke, kita tinggal jalankan filenya ya. Jadi saya sudah klik ya. Ini BlueStack 4. Oke, kita klik install. Nah, ini custom biarin aja. Accept. Oke, kita klik accept. Anda mau terima email notifikasi, saya pikir nggak perlu ya. Install. Kita tunggu. Nah, ini filenya lumayan tuh. 530 mega ya. Oke, kita tunggu. Ini jujur di sini saya lagi tidak di rumah, jadi saya pakai HP ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini saya akan berikan gambaran buat Anda bagaimana step-stepnya dari mulai download, instalasi sampai cara penggunaannya. Oke, kita tunggu sebentar. Dia lagi upload, lagi download, sorry. Oke, sebentar lagi selesai. Total filenya 530 mega, sudah 97%, 98, naik 99, bentar lagi selesai. Oke, udah selesai nih ya. Dia lagi copy dulu ke harddisknya, kita tunggu aja ya. Oke, dia ekstrak, tunggu aja. Oke, setelah itu nah muncul ya. Cek requirement ya, PC Anda cukup nggak nih RAM-nya, memori, hard disk dan lain sebagainya ya. Tunggu aja, kalau udah oke dia akan ekstrak filenya ya. Kita tunggu. Ya, ini cukup yang besar mungkin filenya ini ya. 58%, 59, 60. Jadi ya saran saya sih memang Anda bisa pakai laptop yang space hard disk dan RAM-nya cukup lumayan, minimal 2 mega atau 4 mega RAM-nya ya. Syukur bisa 8 mega atau 16 megabyte ya. Dan juga untuk hard disk ya minimal 10 giga lah.
untuk buffer ya agar jalan cepat, karena ini BlueStack cukup makan memori ya, khususnya komputer saya ini hanya 8 mega RAM-nya ya. Jadi maksimum bisa saya pakai 5 atau 6 session ya. 5 atau 6 HP boleh dibilang ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Kita tunggu sebentar. Ini lagi masih ekstrak filenya. Oke, ntar lagi 96%. Kita tunggu saja. Dan 8. Oke, 99. Dia lagi nginstal kayaknya nih. Finishing post installation step. Instalasi cukup mudah ya, Anda tinggal ya. Tadi kan Anda lihat download. Yes, Anda ini akan jalan otomatis ya. Setting juga tidak terlalu sulit. Nah, nanti saya akan coba jelaskan ke Anda cara settingnya ya. Dan aplikasi apa saja yang harus diinstal, karena ini begitu diinstal sebenarnya berbentuk HP Android kosong ya, yang belum ada diinstal apapun ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, installation complete. Nah, kita lihat yang muncul apa nih. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia nih ya. Tuh lihat, ini ada performance warning ya, tapi abaikan aja lah. Ini hanya warning saja ya. Kita klik continue ya. Dia akan jalanin ya sessionnya. Oke. Nah, ini di sini ya. Ini sebenarnya settingnya sebagai tablet ya, tablet Android ya. Mungkin Anda bisa setting nanti sebagai HP ya. Ya, tapi di sini memang bagus, sengaja saya bikin otomatis defaultnya memang tablet ya, tablet version ya. Nggak apa-apa, nih bagus, lebih jelas, besar. Jadi Anda bisa dengan jelas lihat step-stepnya ya. Pertama kali Anda harus sign ya di Google ya, karena ini basicnya BlueStack adalah Android ya. Anda sign ya. Sarankan sih Anda mungkin bisa memiliki beberapa akun Gmail ya. Di sini saya sudah membuat beberapa akun Gmail ya. Saya sign in di sini ya. Yang akan masuk ke menu username dan password ya. Mohon maaf, mungkin internet saya rada lemot. Gak apa-apa nih, checking info di sini ya. Tunggu ya. Ini seperti pertama kali Anda beli HP Android, instalasinya sama persis seperti ini ya. Nah, kita masukin ya. Oke, saya masukin email saya di sini. Ya, email Gmail ya. Oke, kita klik next. Oke. Saya masukin passwordnya ya. Next. Agree. Ya, Anda klik I agree. Saya setuju. Kita tunggu ya. Nah, ini Google Play-nya sudah terinstall otomatis, dan dia nanyain
akunnya ya. Nah, di sini kita offin aja lah nih, nggak perlu backup Google Drive-nya ya. Terus Anda klik setuju, accept. Oke. Nah, sudah kita masuk ke Google Play-nya nih. Oke. Nah, pertama kali yang Anda harus install dan satu-satunya aplikasi yang Anda install adalah YouTube ya. Karena di sini kalau Anda lihat di sini home. Oke. Oke. Oke, klik di My Games ya. Masih kosong, cuma ada Google Play ya. Dan sistem defaultnya ya. Kayak Chrome, setting, folder dan lain sebagainya ya. Oke, kita kembali ke Google Play. Kita install YouTube. Nah, karena sini YouTube belum ada. Oke, kita install di sini. Kita search dulu, kita install. Sini install. Oke, kita tunggu. Dia lagi install YouTube. Nah, nanti di sini akan muncul YouTube ya. Oke, kita tunggu, download dulu. Lagi jalan downloadnya ya. Sengaja saya bikin step-stepnya mulai dari awal ya, agar Anda jelas ya apa yang harus Anda lakukan, karena nggak semua orang punya background IT ya. Jadi dengan adanya, saya harapkan dengan step-step yang sangat rinci ini semua orang bisa melakukannya ya. Saya pikir mungkin ya ini mudah ya cara instalasinya ya, dari mulai download BlueStack, download YouTube, dan cara settingnya nanti saya akan jelaskan ya. Sekarang kita masih di tahap download dan install YouTube-nya. Kita tunggu, dia lagi install ya. Nah, udah ya. Udah, kalau udah sudah kita tutup aja nih Google Play, nggak diperlukan. Nah, lihat ya. Tadi kan belum ada nih YouTube-nya. Sekarang udah ada ya. Nah, sekarang oke. Sekarang kita tinggal klik, kita buka YouTube-nya ya. Kita masuk ke YouTube di sini ya dengan akun. Nah, ini mengenai akun, saran saya sih Anda tadi lepas login ke Google Play Store ya, pakai akun, bukan akun utama Anda ya. Jadi Anda buat akun lain ya, atau boleh dibilang akun zombie ya, atau akun yang jarang Anda pakai ya. Misalnya saja nama akunnya youtube01@gmail.com. Anda buat beberapa lagi, youtube02@gmail.com sampai youtube03, 04, 05, berapapun ya @gmail.com ya. Anda buat aja akun apapun ya. Intinya akun tersebut yang nggak pernah Anda pakai khusus untuk keperluan ini ya. Nah, ini misalnya sudah kita masuk YouTube, Anda tinggal cari ya nama akun Anda di sini, search ya. Ya, di sini nama akunnya apa ya? Misalnya akun yang saya lagi bantu ini namanya Mima Bercerita. Nah, di sini. Ya. Nah, ini ya. Misalnya akun ini aja ya kita pakai ya. Nah, ini akunnya, kita klik channelnya. Nah, ini channelnya. Misalnya ini channel Anda lah, taruh ya. Kita klik ke video. Nah, di sini ya, video-video Anda di sini bisa kelihatan ya. Saran saya sih untuk mencapai 4000 jam tayang ya, Anda sebaiknya memiliki satu atau dua video yang memiliki panjang videonya 1 jam minimum ya. Karena ya kenapa demikian? Karena kalau cuma 15 menit atau di bawah 15 menit akan lama sekali ya untuk mencapai 4000 jam tayang ya. Nah, dibuat aja video 1 jam ya, apapun lah, misalnya Anda buat video khusus green screen, diem aja selama 1 jam bisa juga, atau buat video ya apapun lah, pemandangan alam 1 jam, atau buat video wawancara sepanjang 1 jam, bebas. Buat video buat masak selama 1 jam lebih ya silahkan ya. Intinya sih idealnya 1 jam ya. Nah, di sini
kita pilih misalnya video ini ya. Di sini kita ada tombol yang kanan ini 3 titik ya. Kita klik ya video-video mana. Nah, ini yang penting ya. Yang paling atas ada save to watch later, save to playlist ya. Anda jangan masukkan ke save to playlist ya. Tapi masukkan ke save to watch later. Kenapa demikian? Karena gini, YouTube sudah punya algoritma khusus video yang dimasukkan playlist tidak akan di count ya. Sebagai watch hour ya. Dari pengalaman saya, kalau kita masukkan ke playlist, mungkin jam tayang sementara akan nambah, tapi biasanya yang udah ada beberapa yang berkurang ya, tidak dihitung ya. Karena ya YouTube dibuat dari Python ya, mungkin dimasukkan di situ ada filter ya, atau semacam blok ya khusus playlist ya. Artinya ya khusus playlist lah, orang-orang umum taunya playlist ya. Kenapa orang jarang pakai yang masuk watch later ya? Sebenarnya fungsinya sama. Kita bisa ngumpulin video-video di watch later juga sama seperti playlist, tapi di algoritma YouTube nih belum masukkan atau blok untuk watch later ya. Ikutin aja cara saya karena cara saya ini sudah terbukti ya. Ya, jadi video salah satu ini kita masukkan save watch later ya, sini. Oke. Nah, masukin lagi video yang lainnya. Misalnya video kedua ini save watch later ya. Ketiga ini save watch later ya. Cukup 4 lah misalnya save watch later ya. Nah, kita masuk ke sekarang watch later ya caranya. Nah, ini yang di paling bawah. Sorry. Paling bawah nih. Ini ada. Oke, saya naikin dulu. Di sini ada library ya. Anda klik library ya. Di sini Anda masuk ke ini watch later ya. Oke, kita klik watch later ini. Nah, di dalam watch later ini ada kumpulan video-video yang sudah Anda save tadi ya. Dan Anda lihat di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal play video-video ini ya. Caranya gimana ya? Ya, tinggal klik play ya. Di sini kita klik play. Nah, begitu Anda klik play ya, saran saya di sini Anda pause dulu ya. Kita setting ulang ya kecepatan videonya ya. Di sini kita masuk ke kanan atas video ada titik 3, kita klik ya. Nah, di sini play speednya nih yang penting ya. Nah, di sini ada Oke, saya jelaskan ya. Normal artinya video akan berjalan normal seperti yang Anda jalankan jika nonton video normal ya. Nah, saran saya di sini kita akan setting 0,25 kali ya. Kenapa 0,25 kali ya? Karena gambarnya seperti ini ya. Tadi Anda mempunyai video 1 jam ya. Ya. Jika Anda setting ke 0,25 atau seperempatnya, artinya 1 jam dibagi seperempat sama dengan 4 jam. Jadi Anda tidak perlu repot-repot membuat video sepanjang 4 jam. Cukup dengan satu video yang panjang 1 jam, Anda sudah mendapatkan 4 jam. Ya, jelas ya. Seperti itu ya. Atau Anda misalnya punya video sepanjang 15 menit. Kalau Anda setting 0,25 artinya 15 menit dibagi 0,25 sama dengan 1 jam. Ya. Jelas? Jadi ya dalam satu video yang panjangnya 1 jam Anda akan mendapatkan 4 jam. Makanya tadi saya jelaskan sebelumnya sebaiknya Anda memiliki video ya, 1 video atau 2 video yang masing-masing memiliki minimum 1 jam dan Anda setting menjadi 0,25 artinya adalah dalam satu video itu Anda mempunyai 4 jam atau kalau 2 video 8 jam ya. Hal ini penting karena untuk mempercepat Anda mencapai 4000 jam ya. Taruhlah dalam satu video ini 4 jam, dalam sehari Anda putar bisa kali 5 lah 20 jam ya. Dalam 20 jam untuk 4000 satu video itu cukup lama sekitar 200 hari ya.
Nah, ini dalam satu session, ingat ya, satu session ini ya. Kita nanti akan membuat beberapa session ya, jangan hanya satu ya. Jadi saran saya ini hanya satu session, artinya satu HP lah boleh dibilang seperti itu ya. Nah, baru Anda jalanin nih semua ya. Otomatis semua video di bawahnya akan sama di setting 0,25 ya. Dan juga yang perlu di setting ini kualitinya untuk menghemat bandwidth Anda ya, paling rendah aja lah. 144 pixel ya. Jangan auto atau jangan ada setting yang tinggi-tinggi, cukup 144 ya. Karena ini video akan jalan terus menerus ya. Nah, Anda bisa klik OK play. Nah, Anda lihat tuh jalannya slow kan. Nah, tuh. Ini kecepatan 0,25 1 jam Anda lihat video ini. Itu selesai dia akan dapat otomatis 4 jam satu session ini. Oke? Ya. Nah, sekarang kita akan setting session lain ya. Nah, di sini kita setting. Oke, kita setting di sini. Ini kan sebagai tablet tadi saya sampaikan ya. Sekarang Anda perlu setting sebagai tampilannya HP ya. Biar nanti dalam satu layar laptop atau PC Anda bisa berjejer. Kalau ini kan terlalu besar ya. Anda setting di ini nih gambar roda gerigi sini, setting. Nah, di sini kita lihat engine apa nih. Ini kan tinggi banget ya, kurangin aja lah, medium. Yang nggak boros memorinya 2 GB cukup ya. Display, nah di sini kayaknya nih. Oke, ini saya save dulu. Are you sure want to discard? No. Saya save dulu. Aduh, perlu restart. Oke. Ntar kita display. Nah ini landscape tablet mode ya. Anda setting sebagai portrait atau phone mode ya. Nah ini penting ya. Oke, kita save. Anda perlu restart. Kita set sekalian lah yang tadi ya. Ini portrait mode. Ini kita satu-satu kayaknya nih. Oke, kita save sambil restart. Oke, biarin dia restart ya. Anda lihat kan kecil nih. Tadi besar ya. Ini phone mode ya. Artinya phone mode ya HP modelnya. Tadi kan Anda lihat yang tablet mode besar ya, boros ya. Jadi ini mungkin karena kita akan membuat beberapa sesi ya. Kita buat sebagai phone mode aja settingannya ya. Nah, kita juga akan setting tadi nggak perlu tinggi-tinggi lah core-nya sama RAM-nya ya. Kita setting misalnya tadi. Nah, kita masuk lagi ke sini. Gambar gerigi ini. Oke, nah grafik ini tadi nih. Medium aja ya. Ketinggian karena ini akan makan memori PC atau laptop Anda ya. RAM-nya 2 GB aja. Oke, kita save, di restart lagi nih tiap kali kita setting. Oke, biarin aja ya. Oke, continue. Oke, sekarang saya akan ajarkan gimana Anda membuat session lain lagi ya. Ini cuma satu session atau satu HP ya. Jadi Anda lihat dalam satu HP Anda bisa dapat sehari sekitar 20 sampai 30 jam ya. Dimana kalau misalnya Anda setting 2, 3, 4 atau 5 HP dalam satu laptop atau PC ya. Atau bahkan kalau PC Anda atau laptop Anda punya 2 atau 3 lebih bagus lagi. Anda bisa masing-masing setting 5 HP atau 5 session dalam masing-masing satu PC atau laptop tersebut. Nah, itu akan lebih cepat lagi ya. Oke, sekarang kita akan setting sessionnya. Caranya Anda buka di Windows ini, masuk ke Programs. Nah, di sini nih BlueStack Multi Instance Manager ya. Karena aplikasi otomatis BlueStack aja tuh yang aplikasi ini tadi. Kita masuk ke BlueStack Multi Instance Manager. Kita klik. Ya, akan terbuka aplikasinya ya. Nah, ini ya. Kita close. Nah, kita akan buat di sini new instance ya. Ya, new instance maksudnya new session lagi ya. Kita buat di sini. Kita klik aja fresh ya. Fresh instant. Oke, Nougat otomatis ini defaultnya operating sistemnya Androidnya Nougat. Next. Nah, tadi yang saya bilang nih, kita setting aja medium, RAM-nya 2 GB, resolution biarin aja seperti ini ya. Create.
Oh sorry, tadi saya belum setting session phone mode-nya ya. Kita masuk ke setting ini. Nah, displaynya, ini kan masih tablet mode-nya, defaultnya. Kita setting portrait atau phone mode ya, save. Oh udah, kita close. Nah, kita buat taruhlah satu lagi ya, fresh instant, nougat, next. Kita pilih medium, select medium juga, klik OK, create. Kayaknya sih mungkin manual lah setting displaynya. Kita masuk lagi setting displaynya phone. Oke? Nah, oke. Nah, Anda bisa buat banyak nih. Ini kan ada 3. Nih, yang satu, yang kedua belum saya start, yang ketiga belum saya start. Anda bisa bikin 4 atau 5 ya, tergantung performan laptop atau PC Anda ya. Ini 8 GB yang saya sudah tes maksimum 5 instance ya, 5 session atau 5 HP ya di sini ya. Anda bisa buat maksimum 5 ya. Kalau Anda punya RAM atau performa PC-nya lebih canggih, ya mungkin bisa 8 misalnya. Terus Anda punya laptop lain ya, kita install aja laptop kantor, laptop sekolah, laptop kampus, dan lain-lainnya. Anda bisa install seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan start ya session ini ya. Oke. Nah, kita continue aja. Kita geser sini. Nah, ini session yang pertama ya. Kita start lagi session yang ketiga. Oke. Continue. Nah, ini dalam satu proses ada 3 instance ya. Kita tunggu, tuh lihat. Anda bisa bayangin ya, ini ada dalam satu, Anda jadi nggak perlu beli handphone lagi ya untuk jalanin pakai HP tetangga, HP keluarga ya. Cukup nggak perlu pusing ya, di sini aja di laptop atau PC Anda bisa jalankan play video Anda sendiri ya. Kita tunggu sekarang. Oke. Awalnya sih dia belum ada YouTube-nya ya. Anda mesti login lagi ya. Oke. Anda harus login kembali ya. Seperti sesi yang pertama saya jelaskan ya. Login Google Play pakai akun cadangan, akun zombie Anda ya. Jangan pakai akun YouTube atau akun asli Anda ya. Kita tunggu nih, tergantung kecepatan performance laptop atau PC Anda di sini ya. Tadi saya langsung jalanin 2 instan soalnya ya. Awal-awal memang rada lama ya, karena dia adaptasi dulu dengan laptop atau PC kita ya, install aplikasi-aplikasi standar. Nah, Anda lihat sini ya. Oke. Nah, kita harus sign in nih. Oke. Ini saya geser aja. Nah, ini seperti yang tadi awal-awal nih, session 2 sama 3. Anda harus sign in ya. Tadi saya akan jelaskan. Taruhlah kita sign in ya. Oke, sign. Oke, akun cadangan Anda ya, atau akun zombie Anda, kita sign in ya. Sekalian lah yang ketiga juga nih. Biar paralel ya. Oke, ini sign in juga. Sign. Anda bisa buat nih sebanyak mungkin ya, bisa 4, 5. Anda geser-geser aja nih. Atau Anda minimum, ini minimize. Nah, ini minimize. Minimize. Anda tinggal geser sini. Oke. Tinggal geser. Atau Anda bisa kecilin ininya, ukurannya bebas ya. Tapi ini agar lebih jelas bacanya, sengaja saya besarin aja ya. Kita tunggu. Oke, sekarang Anda tinggal masukkan ya akun Gmail cadangan Anda. Jangan pakai akun asli atau akun channel YouTube Anda. Sini saya masukkan akun cadangan saya ya. Oke. Cuman namanya beda ya, dengan tiap session ini, tiap instan beda ya. Nah, nama emailnya ya. Oke, kita next di sini. Oke, ini juga sama yang ketiga, akunnya beda ya.
harus beda. Oke, sorry, saya masukin dulu dah ini passwordnya. Oke, next. Nah, yang ketiga nih saya masukin. Oke, akun ketiga saya. Next. Passwordnya kita masukin sama ya. Sini kita klik agree. Oke, sama agree. Kita tunggu lagi. Ya, ini sesi awal. Dan install aplikasi-aplikasi defaultnya sama seperti yang pertama ini tadi. Nah, udah backup nggak perlu lah, ini kita off aja ya. Oke, accept. Nah, masuk ke Google Play Store ya. Setelah masuk, sama prosesnya seperti yang pertama tadi, kita install YouTube ya. Oke, kita install YouTube, search di sini YouTube. Klik, sama di sini yang ketiga juga YouTube. Search, itu muncul, kita klik install. Install jalan, sini yang ketiga juga install. Oke, kita tunggu. Ini lagi download, baru habis itu install. Ini yang ke pertama saya buka aja YouTube ya. Kan tadi kita udah setting watch later ya. Yang pertama sudah, tinggal kita jalanin videonya ya. Anda buka YouTube-nya. Oke. Kita tunggu, ini lagi download. Mungkin kalau pakai wifi lebih cepat ya, saya pakai HP. Nah, ini yang pertama tadi kan udah, tadi kita setting apa di watch later. Kita masuk ke library, kita jalankan videonya watch later tadi. Watch later. Nah, ini kita biarin dulu ya, biar kita bisa lihat nanti bandingin semua ya. Kita tunggu nih lagi jalan. Sepertinya ini satu-satu nih. Yang kedua dulu lagi download, dia lagi waiting. Mungkin karena saya dari HP sebagai modem, udah lambat ya. Oke, sekarang YouTube-nya sudah terinstall ya. Kita bisa tutup Play Store-nya, Google Play Store-nya yang di Instant 2, Instant 3 juga kita tutup. Lalu kita bisa jalankan, kita buka aplikasi YouTube-nya di masing-masing instance ya. Sesi yang kedua maupun yang ketiga. Oke, kita tunggu ya. Oke, YouTube udah kebuka. Buka, cari channel Anda ya. Oke, misalnya saya tadi sama Bima bercerita. Sini ya, sini juga sama yang ketiga. Kita klik Bima bercerita. Oke, kita klik channelnya. Kita masuk ke video, masing-masing video. Nah, ini save aja semuanya seperti tadi ya. Save watch later semua, misalnya ini ya. Save watch later di sini juga ya. Sama ini juga watch later, save watch later. Ini juga ya terakhir, save watch later. Ini videonya memang kecil ya, cuma 5 menit, 1 menit, tapi sangat disayangkan ya. Ini hanya contoh saja ya. Seperti saya sampaikan tadi, lebih baik mungkin minimum 1 jam. Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa punya 4 video yang masing-masing durasinya 1 jam. Wah, itu akan lebih cepat ya. Nggak usah 4 video lah. Taruhlah 2 video lah 1 jam. Itu udah lumayan ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke watch later ya. Di library. Nah, ini udah langsung masuk.
watch later ya. Nah, oke. Nah, Anda lihat nih urutannya sama ya antara session instan 1, instan 2, instan 3 ini sama ya. Sebaiknya diubah sequence-nya ya. Misalnya Anda pengen rubah sequence ini, artinya masing-masing instan ini jangan ada pola yang sama ya. Misalnya taruhlah kita bisa tarik nih, taruh ke sini dan ini ke atas. Nah, gitu ya. Ini juga taruhlah ini kedua ya. Ini di atas, ini juga di atas ya. Artinya jangan sama lah ya. Terpinter Anda aja nih bikinnya. Ini oke ini kan masing-masing beda tuh ya urutannya ya. Ada juga channel lain membilang perlu pakai VPN ya atau aplikasi pengubah IP ya, IP changer ya. Itu tidak perlu ya. Karena apa? Karena sebenarnya YouTube ya membatasi berdasarkan MAC address, bukan berdasarkan IP untuk jam tayang ini khususnya ya. Jadi ini ketiga session ini dalam satu IP address ya. Anda bisa lihat ya. Saya sudah melakukan ini berapa kali dan sukses mencapai 4000 jam tayang dan dimonetisasi ya. Tidak perlu tiap-tiap instan ini pakai IP VPN ya, install VPN ya, di instan 2 install VPN, instan 3 install VPN, tidak perlu ya. Karena masing-masing instan ini berbeda MAC address ya. Kalau masing-masing pakai VPN maka akan repot ya. Contohnya dalam satu kantor ya, itu kan otomatis satu IP address ya. Mungkin dalam satu kantor misalnya semua orang menonton video Anda ya. Tentunya YouTube ya akan approve karena ya itu berbeda MAC address ya. Kalau Anda bisa bayangkan dalam satu kantor dengan IP yang sama nonton satu channel Anda, YouTube akan blok atau blokir ya repot ya. Nah, analoginya seperti itu ya. Jadi harap diingat ya, jadi Anda nggak perlu pusing-pusing install VPN changer ya. Aplikasi VPN atau IP changer ya cukup ya dengan instan yang berbeda dan karena ini berbeda MAC address ya. Sekarang kita tinggal jalankan masing-masing ya dan kita setting menjadi 0,25 playbacknya ya. Oke. Kita pause dulu sini. Oke, kita pause setting. Ini masih normal kan default 0,25 ya. Untuk yakin lagi walaupun ini sudah auto, sebelumnya kita udah setting 144, kita setting lagi lah biar yakin. Setting awal ini akan ngikutin video-video yang berikutnya akan ngikutin setting awal ya. Jadi otomatis yang video kedua, ketiga, keempat akan playback speednya sama 0,25 dan quality 124. Di instan kedua sama ya, kita lakukan settingnya speednya 0,25 ya, taruhlah sini. Nah ini sama 0,25 juga dengan quality 144 pixel untuk menghemat bandwidth. Instan ketiga juga sama, Anda install Anda install playback speednya 0,25, di sini ini juga quality 124. Oke. Nah, Anda bisa bayangkan ya, satu video 1 jam ya. 3 instan 3 jam kalau berjalan normal. Kalau berjalan 0,25 jadi masing-masing 4 jam dikali 3, 12 jam. Ya, 12 jam taruhlah ke sehari bisa kali 5 ya. Sekitar 60 jam, 70 jam sehari itu. Berarti kita bisa dapat 4.000 ya, bagi aja 4.000 bagi 70 sekitar 2 bulan lah, 2 bulan ya. Itu dalam satu laptop atau PC dalam 3 instan ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda jalankan 5 atau 6 instan dalam satu PC dan Anda punya 2 atau 3 PC cadangan ya, atau PC siapalah, PC kantor, kampus, sekolah ya. Anda bisa pakai ya, Anda akan lebih cepat lagi ya. Karena kita tinggal jalankan. Oke. Udah kita tunggu ya. Anda tidak perlu setting yang seperti saya bilang looping ini. Looping karena
YouTube tidak akan meng-count looping ini ya. Jadi artinya Anda harus rajin-rajin cek setelah misalnya satu video 4 jam, ada setelah 5 jam Anda balik lagi ya ke ini. Anda bisa kerja, tinggalin ya. Anda bisa kerja urusan lain ini kita jalanin di background nih misalnya ya. Nah, bisa tinggal biar jalan ini ya. Setelah 5 jam atau 6 jam Anda balik, Anda setting seperti awal tadi lagi ya, masuk ke watch letter, masuk ke video yang pertama, setting playback speednya jadi 0,25, quality-nya 144 pixel, dan Anda play ya. Itu juga untuk insting kedua dan ketiga. Seperti itu. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk mencapai 4000 jam tayang. Tidak perlu repot beli aplikasi lah, beli viewer lah, pakai channel lah, saling view, saling bantu video ya. Jadi dengan cara ini Anda mandiri dan bisa dikerjakan sendiri ya, di rumah maupun di kantor, di sekolah atau di kampus ya. Anda tinggal bersabar karena dalam waktu ya paling lama taruh satu laptop ya. Anda punya 4-5 instan 2 bulan ya, atau 1,5 bulan ya wajar, karena membutuhkan 4000 jam tayang itu butuh setahun ya. Anda dalam waktu 2 bulan maksimum sudah dapat 4000 jam tayang. Saya pikir ini sudah cukup bagus ya. Jadi ya sekian dari saya. Semoga Anda bisa mencapai 4000 jam tayang ya, dan juga channel Anda cepat dimonetisasi ya, agar kita bisa sukses bersama. Tentunya di saat pandemi sekarang ini kita membutuhkan banyak orang lah membutuhkan penghasilan, baik penghasilan utama maupun penghasilan tambahan dari YouTube ini ya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan Anda tanya di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.